Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dusaifa Magdalena, Sinta Yunita, Eka Wulandari, Firdausia Holidah, dan Alifa Zahra. Dari kelompok 3 akan memaparkan materi yaitu teori pemrograman bahasa yang terdiri dari teori behavioral, teori motorisional, teori preformasionis, teori perkembangan kognitif, dan teori psikolinguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Yunita di 2418005. Di sini saya akan membacakan teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Berdasarkan teori behavioristik, melalui kajian pendidikan anak usia dini menyatakan bahwa seorang manusia mulai sejak lahir secara alami memiliki niat, kemauan, serta kemampuan untuk belajar. Kata behavior dapat diartikan sebagai perilaku diri seseorang, pendidik, dan peserta didik yang sangat memengaruhi dalam ruang psikologi pendidikan. Teori behavioristik dalam filsafat pendidikan Islam anak usia dini dapat dinyatakan bahwa melalui pola perilaku yang terjadi itu harus memiliki rangsangan stimulus dan respon. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori maturasional yang dikenal dengan model proses pematangan. Merupakan suatu model pengembangan kurikulum yang didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh Alan Fisher. Menurut pandangan ini, sejak dilahirkan anak-anak sudah memiliki pola tingkah laku tertentu. Perubahan tingkah laku terjadi dari hasil pematangan psikologis, kesiapan, dan situasi lingkungan yang mengandung tingkah laku tertentu. Model ini meyakini bahwa pengembangan kurikulum harus didasarkan pada pengenalan dan pemahaman potensi bawaan yang dimiliki oleh anak. Kurikulum didesain untuk membantu pematangan berbagai potensi bawaan anak. Jespisroseo menyatakan bahwa anak tidak boleh diperlakukan seperti binatang ataupun manusia dewasa. Mereka hanya perlu diperlakukan sebagai seorang anak. Sebagai contoh, kemampuan dan pengetahuan dasar anak adalah membaca, berjalan, dan berbicara. Pada perkiraan yang sama dan secara relatif, kemampuan dan pengetahuan dasar itu berkembang secara berurutan. Karena keahlian tersebut timbul sebagai suatu cara, pandangan teori ini disebut sebagai teori kematangan. Kisah dalam buku Early Childhood Development Multicultural Perspective, yaitu sebuah buku tentang peran lingkungan terhadap anak. Sebagai contoh bagi penganut teori kematangan, pola asuh dan pendidikan memiliki peran yang lebih rendah dibandingkan genetik. Dalam bentuk yang asli, teori ini menyampaikan bahwa anak-anak akan menjadi matang seiring bertambahnya usia mereka. Mereka akan menjadi sebagaimana mereka seharusnya dengan sedikit berpengaruh dari dunia luar. Kisah dalam buku An Introduction of Theories of Human Development meyakini bahwa pengaruh terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisme manusia adalah faktor biologi, menekankan terhadap proses-proses biologi. Oleh karena itu, bisa memfokuskan sebagian karyanya dan pematangan, karena memandang maturasi adalah sebagai suatu proses yang amat sangat penting, karena diyakini hal itu berdampak besar pada aspek perkembangan manusia. Teori kematangan mengibaratkan perkembangan anak dilihat seperti bunga yang mekar atau benih yang tumbuh. Jika diberikan nutrisi kehidupan seperti kasih sayang, keamanan, dan makanan yang sehat, anak-anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan jalannya kodrat seperti halnya tumbuhan. Tantangan utama di lingkungan dapat menghambat langkah pertumbuhan seperti sebuah tanaman yang tidak menerima cukup matahari dan air. Tetapi jika kebutuhan dasarnya dipenuhi, anak akan terus berkembang. Para pakar teori kematangan Muhammad Ghazali menyatakan masalah utama perkembangan dan tingkah laku yang menahan atau menghambat kematangan, seperti contoh anak yang ditempatkan di kelas yang kaku atau anak yang dituntut untuk berprestasi sebelum mereka siap sesuai usianya, maka anak akan menunjukkan permasalahan dalam tingkah lakunya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori selanjutnya, yaitu teori performasionis. Menurut Noam Chomsky, penganut aliran percaya ini, dengan adanya teori tentang mental yang disebut dengan bahasa akuitis alat. Dengan ini, anak belajar berdasarkan dari apa yang dia dengar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Chomsky sendiri itu menolak dengan adanya kata bawaan saat membacakan teori tentang pemerolehan bahasa. Beliau menambahkan bahwa semua teori memiliki asumsi bawaan bahwa kapasitas bawaan lahir itu ada dan bersifat unik. Prinsip bawaan pada anak yang dibawa sejak lahir itu sudah membentuk konsep yang disebut universal tata bahasa. Ada contohnya, semisal ada seorang anak bayi yang belum bisa berkata apa-apa atau belum dapat berbicara, dan bayi tersebut sedang digendong oleh seorang ibunya. Ibunya itu tersebut mengajak berkomunikasi kepada bayinya, dan bayi tersebut secara langsung tersenyum dan menggerak-gerak tangannya serta kakinya, seakan-akan bayi itu mendengarkan atau paham apa yang orang tua ibunya katakan. Dari bukti tersebutlah bahwa bayi tersebut telah memperoleh bahasa, dan secara berangsur-angsur berkembanglah bahasanya. Terima kasih. Saya Alifa Zahra, NIM 2419010, akan menjelaskan teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengumpulkan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahap sensor motorik yang dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, pra-operasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal dari 11 sampai 15 tahun. Dalam memahami dunia secara aktif, anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekolibrasi. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman tentang informasi yang ditemui. Menurut Piaget, anak menjalani urutan yang sudah pasti dari tahap-tahap perkembangan kognitif. Pada setiap tahap, baik kualitas maupun kuantitas, kemampuan anak menunjukkan peningkatan. Perkembangan kognitif pada anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak dalam pemrograman belajar, dapat mengumpulkan macam-macam alternatif pemecahan masalah, serta membantu anak untuk mengembangkan logika matematis dan pengetahuan akan ruang dan waktu. Selain itu juga, anak dapat dilatih untuk memiliki kemampuan dalam memilah, mengelompokkan, serta mempersiapkan kemampuan berpikir secara teliti. Kognitif merupakan kemampuan yang erat hubungannya dengan pengetahuan yang diperoleh individu serta berpikir individu terhadap suatu kejadian, tindakan, dan apa yang diamati di sekitarnya. Cepat tidaknya individu dalam menyelesaikan masalah sangat bergantung pada pengembangan kognitifnya. Oleh karena itu, perkembangan kognitif individu memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan potensi yang ada di dalam diri anak untuk tahap berikutnya. Teori psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya sewaktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan bahasa itu diperoleh oleh manusia. Selanjutnya, diartikan juga psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak, berupa persepsi, pemproduksian bahasa, dan pemerolehan bahasa. Selanjutnya, perilaku yang tampak dalam
berbahasa sendiri itu seperti perilaku manusia ketika berbicara maupun menulis. Sedangkan perilaku yang tak tampak itu seperti ketika manusia memahami apa yang sedang disimaknya atau dibacanya, sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya, atau memproses sesuatu yang diucapkan atau ditulisnya. Itu merupakan proses yang tidak tampak.